S21 Lili ngambek. Sampainya Lili di depan di rumah. Kak Al. Makasih ya udah nganter sampai rumah. Iya. Besok pagi kakak jemput ya. Gak usah kak. Biasanya aku diantar. Oh ya udah kalau gitu. Sampai ketemu besok ya di kampus. Oke. Kemudian, Aldo menjalankan mobilnya. Dan Lili segera masuk ke rumah. Begitu Lili sampai masuk ke dalam kamarnya, ia langsung berendam di dalam batub untuk meredakan pikirannya yang semrawut karena David. Tak lama kemudian David pun baru sampai di rumah. Ia segera masuk dan mencari Lili. Tidak melihat Lili ada di bawah, David menuju ke kamar mereka. Melihat kamar kosong, David mencoba memeriksa di kamar Lili namun dikunci dari dalam. Kemudian David menggedor pintu kamar Lili dengan begitu keras. Lili buka pintunya. Lili mendengar gedoran pintu itu pun segera mengambil handuk dan membuka pintu. Dilihatnya David yang tengah marah. Ada apa? Kamu tadi pergi sama siapa? Teman. Kamu bilang mau pergi sama Gita. Tapi kenapa kamu jalan sama cowok? Terus urusannya apa sama Kak David? David begitu kesal dengan sikap Lili. David menarik Lili dan melemparkan keranjangnya. Lili begitu kaget saat melihat kemarahan David dan kini David sudah berada di atas Lili. Sementara Lili mencoba menutupi rasa takutnya. Jangan lupa sama status kamu sebagai istri. Kak David juga jangan lupa status kakak sebagai seorang suami. Lili tak mau kalah ikutan berteriak. David memperlakukan Lili dengan kasar. Dan ia membuat banyak jejak kepemilikannya pada Lili. Aosak 3 TTT. Lepaskan aku. Lili merintih dan menangis. Saat David hendak menarik handuk Lili, Lili pun menahan sekuat tenaga untuk mempertahankan handuk yang menutupi tubuhnya. Aku benci Kak Dav. Aku benci. Lili berteriak sambil menangis. Itu hukuman buat gadis nakal yang gak mau nurut sama suami. David meninggalkan Lili sendirian di kamar. Duar, David membanting pintu kamar Lili. Berani-beraninya dia bermain di belakangku. Sarkas David. Sementara Lili terus menangis mengingat perlakuan kasar dari suaminya. Apa salahku? Bukankah dia yang mulai duluan? Toh aku juga cuma menghilangkan pikiranku yang kacau gara-gara dia. Lalu David masuk ke kamarnya dan segera mengguyur badannya di shower. 1 jam kemudian, David turun dari kamarnya menuju dapur untuk mengambil air dingin di kulkas. Dilihatnya Lili tengah berada di depan kulkas yang juga sedang mengambil botol air dingin. Keduanya diam tanpa kata dan tanpa suara. Lalu Lili mengambil 1 botol dan bergantian David mengambil 1 botol lagi. Lili hanya berlalu dan berjalan kembali ke kamarnya. Sedangkan David memandangi Lili dari kejauhan. Ih dasar Kak Dav nyebelin. Bukannya minta maaf tapi malah diemin aku kayak gitu. Ih sebel. Tak lama setelah capek ngomel sendiri, akhirnya Lili pun tertidur di kamarnya. Kemudian David masuk ke kamar Lili dan melihatnya sudah tidur pulas. Ia pun ikut berbaring di samping Lili dan memandanginya saat tidur. Kamu itu seneng banget lihat Kak Dav marah ya? Sebenarnya siapa lelaki itu? Apa hubungannya sama kamu? Gumam David dalam hatinya. David membelai lembut wajah Lili. Dan Lili malah menikmati belayan David. Dilihatnya bibir Lili yang bengkak karena ulah David saat marah. Diam David mengusapnya perlahan dan lama-kelamaan David pun tak tahan juga. Perlahan tapi pasti David mengecup lembut, dalam dan sangat pelan. Sementara Lili merasa sedang bermimpi. Plak! Tanpa sadar Lili menamparkan wajah David. Kak David jahat banget sih sama aku. Tega-teganya jalan sama wanita lain. Mendapatkan tamparan membaut David akan marah. Namun saat David melihat Lili ternyata dia hanya mengigo saat tidur. Karena matanya terpejam tapi mulutnya berbicara. Perempuan mana yang kau maksud? David mempererat pelukannya dan akhirnya mereka tertidur bersama. Suara azan membangunkan David. Ia melihat Lili yang masih tidur pulas di pelukannya.
Dengan hati-hati ia melepas pelukan Lily dan beranjak dari ranjang. Sebelum keluar dari kamar, masih sempat David mencuri kecupan manis pada istri kecilnya itu. Kemudian David berjalan perlahan meninggalkan Lily di kamarnya. Lily bangun dari tidurnya. Lalu ia segera ke kamar mandi dan berwudu untuk menjalankan sholat subuh. Selesai sholat Lily menyiapkan sarapan pagi di dapur. Masak apa ya pagi ini? Lily membuka kulkas, dilihatnya bahan makanan yang habis. Ya ampun. Aku sampai lupa kalau bahan-bahan pada habis. Jadi mau sarapan apa nih? Lily melihat ada beberapa frozen food dan ia hanya menggorengnya saja untuk pengganjal perut. Setelah selesai menyiapkan di meja, Lily langsung bergegas mandi dan siap-siap ke kampus. David turun dari kamar atas. Dilihatnya Lily belum juga keluar dari kamarnya. Apa dia masih ngambek? Lily keluar dari kamarnya dan langsung menuju dapur untuk sarapan. David pun juga begitu. Saat Lily tengah asyik mengunyah nugget ayam dicocol dengan saus sambal tanpa memperhatikan David. Apa kamu masih marah? Siapa yang bersamamu kemarin? Teman kampus. Apa dia pacarmu? Bukan. Cuma teman aja. Lily. Lihat Kak Dav. Ogah. David geram dan bangun dari tempat duduknya mengarah pada Lily. Kamu jangan kayak anak kecil begini. Memang aku anak kecil. Daripada jadi orang dewasa tapi penuh kebohongan. Maksudmu apa? Kak David jalan sama Mbak Aura kan kemarin. Jadi itu yang membuatmu marah. Ya, Aura bekerja di anak cabang sebagai sekretaris dan kemarin dia mewakili di pertemuan para kepala anak cabang. Tapi gak perlu gandengan juga kan? Wajah Lily menjadi kesal. Siapa yang gandengan? Alah udahlah Kak. Gak usah ngelak. Kalau Kak Dav masih sayang sama Mbak Aura ya udah tinggalin aku aja. Lily berlalu pergi meninggalkan David dengan perasaan kesal. Lily berjalan sepanjang komplek dan mencari taksi namun belum ketemu. David mengajak Lily naik mobilnya tapi ia menolak. Naiklah. Kak David antar kamu ke kampus. Gak mau. Udah dong marahnya. Kak Dav jahat. Janji deh gak gitu lagi. Males. Waktu itu juga janji tapi dingkari. Kamu mau terlambat ke kampus. Biarin. Ya udah kalau gitu. Kak Dav berangkat ya. Dah. David menjalankan mobilnya. Namun Lily nampak kesal. Dasar suami gak peka. David tak tega melihat istrinya berjalan sepanjang jalan karena tak ada taksi yang melintas. Akhirnya David memundurkan mobilnya kembali dan David keluar dari mobilnya. Kak Dav mau ngapain? David tak menjawab dan malah langsung menggendong Lily masuk ke dalam mobil. Dipasang sabuk pengaman dan David kembali masuk ke dalam mobilnya. Kak David malas berdebat sama anak kecil. David menjalankan mobilnya dan berangkat ke kampus. Sebenarnya dalam hati Lily begitu senang karena David begitu perhatian kepadanya. Namun di luar ia berusaha jutek dan marah kepada David. Sampailah mereka di kampus. Siang Kak David jemput pulangnya. Gak usah. Lily ada kelas sampai sore. Terserah. Mau kelas sampai sore pokoknya Kak Dav jemput. Gak boleh pulang sendiri. Iya, Lily akan beranjak keluar namun di tangannya ditahan David. Morning kiss-nya mana? David menggoda Lily. Ogah. Lily melepaskan diri dari cengkraman David dan beranjak ke kampus. David tersenyum tipis melihat istri kecilnya itu dan menjalankan mobilnya meninggalkan kampus. Sampainya di kampus. Lily bertemu dengan Gita di kelas. Hai Git. Hai. Kamu kenapa lesu begitu? Keluargaku lagi kena musibah Li. Gita tak dapat menahan tangisnya dan memeluk Lily. Musibah apa? Ayahku saat ini masuk ke rumah sakit. Kemarin waktu pulang dari kantor. Ayahku ditabrak mobil dan yang nabrak melarikan diri. Keadaannya saat ini masih koma. Kamu yang sabar ya Git. Sudah lapor polisi belum? Udah dan masih diproses. Adot aku gak punya uang buat bayar biaya rumah sakit ayah Hua. Aku turut prihatin ya Git. Kamu yang sabar. Iya, Gita terus menangis.
Siang ini aku boleh jenguk ayah kamu. Boleh. Pulang kuliah kita ke rumah sakit ya. Baiklah. Sudah hapuslah air matamu. Lily memberikan tisu kepada temannya itu. Tak lama dosen masuk ke ruangan mereka dan semuanya mengikuti perkuliahan.